itu benar-benar agak susah karena di sana itu ada yang ngejagain itu besar, tinggi, hitam, matanya itu merah. Nah, karena pas saat Nana sakit aku belum tahu, karena aku masih ngejelasin posisi di situ. Nana kayaknya masih coba nahan ini, dan karena aku masih kan berpikir positif. dan aku nggak tahu nih yang waktu dialami Nana, Dan karena aku lagi kebetulan fokus sama yang hadir di. Hai guys, balik lagi bersama kita berdua di YouTube channel Tri Kristanto. Malam ini kita akan ngebahas suatu tempat ya di Bekasi tepatnya. Jadi tuh sebenarnya tempat ini tuh gimana ya? Jembatan rel kereta Jadi api tempatnya ya. tuh di dekat stasiun Bekasi. Itu kan ada jembatan tuh. Mungkin kalau orang Bekasi pasti tahu lah ya jembatannya yang mau arah ke Cikarang, ya betul. Jadi itu sebenarnya kenapa kita bikin video saat ini di sini, maksudnya bukan di tempatnya langsung. Jadi itu sebetulnya kita udah ke situ dan niatnya mau bikin video langsung on the spot, cuman karena kondisinya karena nggak ya memungkinkan untuk lama di sana, jadi kita pindah ke sini. karena lumayan Sangat mengganggu sekali. sangat mengganggu sih, maksudnya energi di sana juga sangat sekali. kuat banget gitu. Dan sebenarnya aku udah apa sih ngambil videonya juga gitu kan ya, ambil videonya, cuman ya itu satu kendalanya pencahayaannya juga agak kurang, makanya nanti di videonya aku kasih Kondisi pada saat kondisi di siang hari, jadi mungkin agak lebih jelas tempatnya gitu kan. Cuman ya itu pas kita bikin video di sana ternyata gimana tuh iya. kendalanya? Jadi memang kita kan memang niatnya tuh kemarin mau melakukan perjalanan, mau ngeliput untuk jembatan rel kereta api di dekat stasiun Bekasi ya. Karena kenapa kita ambil di sana kan memang dari sejarahnya itu. Sebelum sejarahnya dulu deh. Oke. Akhirnya kenapa kita bikin di sini? Apa yang kita alami di situ? Kenapa kita bikin di sini? Karena pada saat kita ke sana itu kondisinya itu memang tidak memungkinkan kita lama di sana, karena mereka itu sangat tidak nyaman akan kehadiran kita pada saat itu ya. Maksudnya dia nggak mau kita untuk terlalu deket dengan kondisi lokasi di sana. Jadi sebenarnya sih kita udah coba untuk bertahan ya, maksudnya coba nggak ya kita masih bisa nggak ya. Ternyata memang pas kita kesana tuh mereka udah minta cukup di sini, jangan terlalu dekat istilahnya gitu. Nah, karena udah akhirnya lama-lama kita coba bertahan, lama-lama juga kondisi kita tuh kayak mereka makin mengeluarkan aroma-aroma yang kurang sedap, dimana aroma itu mengganggu sekali sih kondisi kita di situ, karena bau anyir atau bau darah yang begitu kental, kuat sekali baunya. Nah, itu udah mengganggu. Nah, terus juga Nana sempat jadi tuh ini tuh sebenarnya pengalaman pertama, dan memang aku rasain sendiri gitu kan. Maksudnya kayak kita dapet spot ini aku ngerasa bahwa ya udahlah tempat ramai gitu kan, karena kan di sebelahnya itu kayak jalan raya biasa gitu kan. Dan ya udah kita pilih untuk di malam hari gitu kan. Kita malam hari ke situ, dan pas masuk kan di situ ada pagar itu kayak taman gitu ya, dibikin taman, kita masuk ke situ. Nah, itu jadi spot lokasi untuk kita ngambil video. Nah, pas ke situ memang ya aku sendiri pribadi entah kenapa kayak ngerasain sakit perut, tapi aku tuh kayak masih berpikir positif gitu loh. Ini paling masuk angin karena malam-malam gitu kan ya, malam-malam. Cuman pas makin kesini jadi si perut tuh kayak dicengkram gitu, kayak diperes gitu tapi ya. kayak nggak mau buang air gitu, maksudnya sakit aja gitu. Tapi ya itu gue masih berpikir
masuk angin gitu kan. Waktu itu kan lu ada cerita tentang si perempuan, nanti kita cerita tentang makhluk-makhluk itu, cuman kita cerita pengalaman kita dulu kenapa akhirnya di sini gitu kan. Jadi pas dia cerita tentang perempuan, terus si perempuan itu ngajak komunikasi dan diliatin sama sosok besar. Nah di situ aku yang kayak udah nggak tahan, aduh udah yuk pulang, karena itu tuh makin sakit banget. Dan anehnya pas kita keluar pagar pembatas itu hilang, maksudnya sakit perutnya hilang. Pas Nana keluar gerbang di tempat lokasi kita ambil syuting video, ambil video, udah langsung hilang. Nana langsung nggak kenapa-napa, sama sekali nggak kenapa-napa. Karena kenapa. tadi kemarin tuh sakit banget pas dia bilang lu sakit banget gitu kan. Dan pas mau pulang kan aku mampir ke minimarket dulu karena aku masih berpikir positif, kali aja ini masuk angin, sewaktu-waktu bisa balik lagi, mungkin belilah obat masuk angin. Yaudah beli, tapi nggak diminum karena pas sampai rumah dan dari jalan pulang itu ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kenapa lu merekomendasiin, nah ini rekomendasiin dari lu kan ya, kenapa lu merekomendasikan tempat itu, spot itu, kenapa? Karena kan pertama itu kan kita selalu melihat histori dari sebuah tempat tersebut kan kalau kita mau meliput. Nah pada saat itu bahwa ini tempatnya ternyata bersejarah sekali gitu kan, dan ini jembatan ini tuh ternyata sudah sangat lama. Kalau yang dihitung sampai sekarang itu sudah hampir 130 tahun yang lalu. Jadi sekitaran abad ke-18 jembatan itu tuh sudah dibuat. Nah, berangkat dari histori tersebut, ya udah kita coba kita coba ke sana gitu. Tapi sebelum ke sana, aku kan memang udah ke sana duluan. secara itu ya. Itu sebenarnya sudah merasa bahwa energi di sana itu memang sangat besar, karena memang sudah dilihatin ada beberapa sosok yang energinya besar, dan karena di sana juga ada dimensi gerbang dimensi di sana juga, jadi energinya sangat kuat. Nah pas habis itu juga aku kan sempat bilang sama Nana ya, pas kita sebelum berangkat aku bilang sama Nana, pas kita ke sana tolong jangan bengong, doa itu udah benar-benar udah harus karena udah warning nih di awal kita mau berangkat ke sana, kita udah harus backup sih, maksudnya udah harus hati-hati gitu, membentengi pakai doa ya. Diri sebenarnya kita juga begitu sih sebenarnya. Ya sebenarnya gitu, karena memang di sana udah berasa sejarahnya itu pada saat zaman dulu itu pernah terjadi bentrok antara sekutu Jepang dengan masyarakat pahlawan Bekasi pada saat itu. Jadi orang-orang Jepang ini kebetulan naik kereta nih, gerbong menuju arah ke Cikarang. Nah pada saat melintas di Bekasi, jalurnya itu dipindahkan ke jalur yang buntu, itu untuk sengaja dijebak agar pahlawan kita waktu itu di sana itu untuk ngejebak agar kita bisa nangkep orang-orang Jepang ini kan. Jadi yang mindahin relnya itu warga Bekasinya? Oh iya, dari stasiun Bekasi dengan warga sudah kerjasama itu istilahnya, tolong ini dipindahin relnya ke jalur yang buntu gitu. Nah pas di jalur yang buntu itulah disergap oleh sekawanan masyarakat kita pada saat itu ya, untuk menangkap semua sekutu Jepang pada saat itu. Nah pada saat penangkapan itu kan terjadi baku tembak. Nah pada saat baku tembak itu tentu pasti banyak korban-korban yang jatuh dan meninggal, jenazahnya itu jatuh langsung di kali persis di bawah rel jembatan tersebut. Jadi tuh dulu itu kondisinya sampai kalinya itu sempat merah karena banyak sekali yang meninggal pada saat itu, dan sisanya dari kawanan Jepang itu dipenjarakan. Dan pada saat flashback itu memang ada terlihat sosok di jembatan jalan itu tuh sosok orang Jepang yang kondisinya itu dia pakai baju perang lengkap orang Jepang, dan dia tuh dengan ciri khas itu loh, topi khasnya orang Jepang itu kan selalu ada kayak buntutnya gitu loh. Gitu. Nah tuh ini di jalan raya. Nah di posisi dia itu ada di jembatan jalan raya kalau untuk pas penyeberangan.
dia tuh kondisinya ada di situ kayak lagi lagi jalan mondar mandir, karena berhubungan dia orang Jepang dan kita waktu itu coba komunikasi nggak bisa karena memang bukan posisi, karena bentuknya kondisinya dia sudah kayak orang habis tenggelam gimana sih, jadi tuh kayak udah bengkak badannya itu, orang yang udah tenggelam ke air gitu gimana sih, udah bengkak, udah kayak penuh kayak lendir-lendir apa gitu kan, terus kondisinya pucet tapi dia jalan-jalan di situ. Nah coba dari itu kita coba untuk komunikasi dengan yang lain. Nah pada saat mau komunikasi yang lain itu kan posisi dimensi apa namanya, gerbang itu kan kondisinya lagi terbuka dan energinya itu sangat kuat sekali, jadi itu benar-benar agak susah karena di sana itu ada yang ngejagain itu besar, tinggi, hitam, matanya itu merah, jadi itu ini sih mungkin kalau aku bilang kayak siluman ya, karena posisinya itu besar sekali, itu ada 3 dan badannya itu hitam gede, bulu-bulu semua, bentuknya sama semua dan itu 3 dan dia lagi ngejagain gitu, jadi kayak ngejagain pintu dimensi dan juga posisinya di jembatan tersebut. Posisi ya, lu bisa ceritain nggak posisi gerbang dimensinya di mana, tuh si sosok 3 ini tuh ada di sebelah mana? Jadi tuh posisi jembatan itu kan ada di sini kan, ini jembatan keretanya kan. Ada 1, ada 2. Nah posisi pintu dimensinya itu ada di jalur yang apa namanya, jembatan yang kedua itu. Kayak apa namanya, bentuknya itu kayak lonjong begitu besar, oval ya. Nah di sebelum dimensi di oval itu, nah sosok yang 3 ini ada di depan persis pintu dimensi tersebut. Jadi ini 3 makhluk ini tuh 3-tiganya lagi berdiri yang besar banget hitam, dan itu posisinya memang lagi ngeliatin kita gitu maksudnya, karena selanjutnya aku butuh informasi tentang tempat tersebut. Akhirnya coba kita komunikasi sama ada satu sosok perempuan. Iya yang tadi. Dia tuh posisinya lagi deket rel gitu, lagi kayak lagi apa ya, posisinya tuh kayak lagi yang lu ceritain yang kayak celentang gitu. Iya lagi celentang. Tadi aku shoot juga sih yang pas siang supaya dapat, pokoknya aku shoot siang juga supaya dapat kayak gambarnya tuh spot-spotnya di sini gitu. Tapi pas posisi dia lagi senang itu dia manggil aku gitu kan, sini gitu kan. Cuman kan pas itu coba aku ajakin komunikasi untuk mencari informasi banyak untuk di daerah situ kan. Nah pas coba untuk komunikasi ternyata nggak boleh, maksudnya dia itu nggak boleh ngasih tahu informasi di situ karena dilarang sama makhluk 3 ini di situ. Jadi dia nggak boleh kasih tahu istilah gitu kan, dia takut, jadi dia nggak berani ngasih tahu kita. Nah pada saat kita komunikasi dengan wanita tersebut, tahu-tahu nih di atas, karena di pas posisi deket jembatan itu kan ada pohon besar sekali. Nah pas posisi pohon besar itu langsung keluar sosok itu yang kepalanya doang tapi besar, tapi bertaring terus matanya merah, dan posisinya itu langsung lihat kita kayak marah gitu kan, langsung genderuwo. Kalau aku bilang sih bukan genderuwo sih, kayak siluman sih sebenarnya. Jadi tuh kepalanya besar, giginya tuh caring gitu kan, kayak caling, maksudnya keluar begitu. Bertaring ya, kayak keluar begini, terus matanya merah kan, dan itu kan posisi ngeliatin kita. Karena selanjutnya aku butuh informasi tentang tempat tersebut. Akhirnya coba kita komunikasi sama ada satu sosok perempuan. Iya yang tadi. Dia tuh posisinya lagi deket rel gitu, lagi kayak lagi apa ya, posisinya tuh kayak lagi yang lu ceritain yang kayak celentang gitu. Iya lagi celentang. Tadi aku shoot juga sih yang pas siang supaya dapat, pokoknya aku shoot siang juga supaya dapat kayak gambarnya tuh spot-spotnya di sini gitu. Tapi pas posisi dia lagi senang itu dia manggil aku gitu kan, sini gitu kan. Cuman kan pas itu coba aku ajakin komunikasi untuk mencari informasi banyak untuk di daerah situ kan. Nah pas coba untuk komunikasi ternyata nggak boleh, maksudnya dia itu nggak boleh ngasih tahu informasi di situ karena dilarang sama makhluk 3 ini di situ. Jadi dia nggak boleh kasih tahu istilah gitu kan, dia takut, jadi dia nggak berani ngasih tahu kita. Nah pada saat kita komunikasi dengan wanita tersebut, tahu-tahu nih di atas, karena di pas posisi deket jembatan itu kan ada pohon besar sekali. Nah
pas posisi pohon besar itu langsung keluar sosok itu yang kepalanya doang tapi besar, tapi bertaring terus matanya merah, dan posisinya itu langsung lihat kita kayak marah gitu kan, langsung genderuwo. Kalau aku bilang sih bukan genderuwo sih, kayak siluman sih sebenarnya. Jadi tuh kepalanya besar, giginya tuh caring gitu kan, kayak caling, maksudnya keluar begitu. Bertaring ya, kayak keluar begini, terus matanya merah kan, dan itu kan posisi ngeliatin kita. Nah pas posisi ngeliatin kita nih, Nana langsung sakit kan, langsung berasa kayak langsung. Itu udah nggak ditahan karena satu makin sakit gitu, Ya karena pas saat Nana sakit aku belum tahu, karena aku masih ngejelasin posisi di situ. Nana kayaknya masih coba nahan ini, karena dan aku masih kan berpikir positif, dan aku nggak tahu nih yang waktu dialami Nana, dan karena aku lagi kebetulan fokus sama yang hadir di pohon tersebut. Nah pas tahu Nana langsung ngomong pas saat itu, udah yuk pulang yuk, udah sakit gitu, udah sakit. Oh ya udah, akhirnya kita stop untuk meneruskan penelusuran di sana. Karena juga tadi sebelum pas kita sampai pun, waktu aku ngedeket mereka udah kayak gini loh, udah gitu kan, terus kayak aku langsung gini gitu kan, langsung kayak udah jangan terlalu deket gitu, karena memang energi di sana itu sangat kuat dan sangat besar sekali. Karena memang kalau yang aku lihat kondisinya itu memang bau anyir darahnya itu benar-benar kuat. Jadi semakin lama di situ, yang dari kali tersebut itu kayak keluar semua aromanya, itu keluar semua. Jadi maksudnya si orang-orang Jepang ini maksudnya dulu dibunuh, terus si mayat-mayat ini diceburin di kali itu. Jadi kan kayak langsung ditembak-tembakin, ceburin ke dalam kali tersebut kan. Jadi itu kondisinya ya udah darah segala macam. Tapi itu kondisi udah meninggal semua ya, kondisi ada yang udah meninggal, ada yang masih hidup, diceburin akhirnya meninggal di bawah. Dan itu kan semua kali darah semua kan pada saat itu. Dan nah ini maksudnya aku yang nggak bisa ngelihat kayak Ato gitu kan. Terus aku juga masih orang yang masih berpikir positif ketika dapat hal-hal kayak gitu. Jujur tempat itu maaf ya, kayak bau apa sih, air seni gitu, maaf ya, bau air seni, bau pesing. Pas kita masuk bau darah bener gitu. Karena anyir darah sama bau pesing tuh pasti beda. Iya, dan pesingnya itu justru kalah sama hilang bau pesingnya. Karena yang aku bilang tadi, bau darah tersebut tuh, karena selama kita perjalanan mungkin kita juga beberapa kali nyium bau anyir darah ya. Cuman kondisi kemarin malam itu bau anyir darahnya itu benar-benar sangat kuat sekali, yang baunya tuh benar-benar sekitar situ jadi kayak keluar semua baunya. Nah itu enak banget, udah sangat mengganggu, kemudian udah sangat mengganggu sekali. Karena memang yang aku lihat nih, yang di bawah kali-kali itu udah mulai dia keluarin untuk energi negatifnya tuh, dikeluarin kita di situ. Jadi gimana caranya tuh mereka agar kita tuh nggak terlalu lama di situ sih sebenarnya. Karena memang kondisi pada saat itu kan jalan raya itu sebenarnya dulu nggak ada tuh, nah. Jadi cuman ada rel doang, rel kereta itu doang, satu rel jembatan itu doang. Dan sebelumnya itu kan hanya semuanya hutan. Nah kenapa rel itu dibuat itu kan tadinya kan untuk melakukan perjalanan ke Cikarang. Jadi dibuatlah itu jembatan itu, dan kondisinya memang sudah lama sekali, dan juga pernah terjadi baku tembak pada saat itu kan, secara sejarah. Tapi secara perlawanan sih. Iya. Nah secara sejarah pun memang seperti itu. Dan pas kemarin aku lihat kondisinya juga memang masih memperlihatkan kondisi yang pada saat lalu yang benar-benar kental kondisinya, ya banyak korban ya istilahnya sih seperti itu. Jadi makanya energi di sana sangat kuat ya, kita juga nggak bisa lama-lama di sana karena akan mengganggu kondisi kita, karena kayak berasa energi kita tuh kayak diserap gitu kan, kayak jadi benar-benar tahu-tahu lemes gitu. Karena berarti sebenarnya kalah energi kita ya. Karena memang sumber berdua. Sumber berdua, terus di sana tuh besar-besar sekali, dan setiap jembatan itu setiap tiang-tiangnya itu sosok-sosok hitam itu tuh banyak. Yang aku agak heran kan, biasanya kayak kuntilanak atau pocong atau segala macam maaf setan lokal itu kan biasanya suka ada ya di pohon-pohon. Tapi tuh kemarin malam itu sama sekali nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak, nggak ada anak-anak kecil. Si sosok yang perempuan itu apa?
Nah, yang sosok perempuan itu juga aku agak aneh ya, dia itu kayak sosok perempuan untungnya sih kemarin itu nggak menakutkan ya, maksudnya tampilannya itu biasa sih, Gimana? orang lokal. Deskripsiin. Iya Kak, mukanya sih biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh, hanya dia pakai baju putih, baju putih, cuman ininya panjang, cuman nggak menyeramkan seperti kuntilanak yang kita lihat ya. Kalau kuntilanak kan kita bisa tahu ya. Cuman kalau ini tuh bukan kuntilanak, karena kemarin kita udah mau komunikasi dengan sosok wanita ini, karena memang nggak bisa, jadi kita nggak dapat informasi tentang dia juga, karena dia nggak boleh, Sama yang lebih kuat. iya nggak di sana. boleh menceritakan tentang dia pun atau tentang keadaan di sana secara detail, karena memang dia merasa nggak boleh sama sosok-sosok yang 3 itu ini, istilahnya dilarang lah sama dia untuk menceritakan yang kita coba konfirmasi informasi lebih lanjut. Tapi si ya. sosok-sosok yang ada di situ, maksudnya itu kan lu bilang lagi jin ya. Mereka ini yang bikin kecelakaan gak sih, yang orang ketabrak, yang kayak setan budak gitu kan? Ya jadi gini, karena kan energi mereka besar ya, jadi kalau kita setiap perjalanan di rel itu kan secara nggak langsung itu kadang kayak kalau kondisi kita bengong itu bisa mengambil energi kita, menarik energi kita, yang mengakibatkan kondisi kita tuh kayak nggak ngeh gitu, kayak nggak ngeh. Misalnya kalau kita jalan di rel itu mungkin terkenal sama kayak setan budak ya kalau orang bisa bilang. Iya. Jadi pas saat kita jalan di rel itu tadinya nggak apa-apa gitu, tapi bisa terjadi di belakang itu ada rel tuh, tahu-tahu kita memang nggak dengar atau apa-apa. Nah biasanya itu juga karena kondisi kita juga biasanya bisa pengaruh karena atau kita lagi lemah atau memang kita lagi lagi kondisinya memang lagi nggak fit atau apa, karena memang energi karena memang tempat tersebut tuh bukan tempat untuk orang jalan kaki, memang bukan tempat orang duduk-duduk nongkrong-nongkrong, karena memang itu kan jalur jembatan rel dan memang nggak aman untuk orang melakukan jalan di sekitar. Nah, kenapa lu ngomong kayak gitu, orang yang kayak nggak boleh jalan sembarangan lewat? Jadi pas kemarin kita shoot ngambil video itu masih ada beberapa orang yang lalu lalang gitu kan di situ ya tuh ya. Atau nongkrong sih itu ada yang lihat sih beberapa, cuman sebenarnya itu bahaya banget sih. Bahaya sebenarnya gini, bukan karena makhluknya, cuman takutnya betul lengah gitu kan. Bukan kan ada sosok-sosok atau apa, memang satu secara ini juga kan yang namanya tempat itu kan bukan tempat buat nongkrong, buat atau foto-foto di jembatan yang rel segala macam, apapun itu sebenarnya itu sangat berbahaya sekali sih, berbahaya. Jadi kalau bisa sih ya nggak usah di situ, atau mau foto di situ jaraknya agak lebih jauh, nggak harus ikut di situ. Maksudnya kan pasti di situ pernah ada kecelakaan kan, maksudnya di luar perlawanan masyarakat. Justru kalau posisi dekat jembatan itu nggak ada kecelakaan, tapi lebih banyak kecelakaannya itu adalah di pembatas jalan rel itu. Jadi itu jaraknya agak memang berapa meter sih dekat. Yang bikin kecelakaan itu apa sosok di situ? Ya item yang tadi itu, karena dia kan punya kekuatan, dia tuh kekuatannya kan besar sekali kan, bisa dibilang. Makanya istilahnya kalau kita lewat rel atau apa kan ya sebisa mungkin ya fokus lah. Berarti sosok itu terbiasa sama darah nih, maksudnya kayak kan gue sempet dengar kayak kalau si makhluk kayak gitu, kalau mereka udah terbiasa sama darah, mereka kan mintanya darah gitu. Tapi bukan berarti mereka itu terbiasa dengan kita berikan kayak tumbal atau apa, enggak, sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Karena kalaupun mereka mau istilahnya ada korban, itu pun random istilahnya, nggak bisa direncanain atau dia ini, dan belum tentu juga itu dia sebenarnya. Balik lagi ke bisa jadi diri sendiri, bisa jadi juga atas atau perilaku kita sendiri ya. Namanya kita di jalan rel nyebrang ya mesti hati-hati, lihat kiri kanan atau lihat kondisinya juga gitu. Nah sebenarnya kan kalau misalnya untuk yang aku bilang untuk masuk ke jalur jembatan itu kan sebenarnya bukan untuk orang jalan kaki, dan jauh juga dan agak jauh, dan bukan orang untuk buat nongkrong, bukan buat foto-foto, untuk ngambil gambar yang bagus. Sebenarnya itu kan agak berbahaya kondisinya sih itu, ditambah lagi dengan ada sosok-sosok yang memang mempengaruhi energi kita ada di situ, karena berasa banget kalau kita ada di situ tuh kayak ditarik energinya, tuh kayak disedot ya istilahnya, kayak diperes gitu energi, kuat banget pokoknya.
karena kemarin itu sangat berpengaruh banget besar buat kita ya, maksudnya sebenarnya tuh kemarin bukan berarti mereka kayak nyerang sih, mungkin bisa dibilang bukan Kayak kayak nyerang, mereka juga tapi kayak membentengi tempatnya mereka iya, mungkin ya kalau satu menurut itu, gua. dua, mungkin mereka juga mau, maksudnya Ngapain waktu lo kita gitu. kondisi ke sana tuh dia nggak mau kita untuk terlalu deket dengan lokasi tersebut gitu, jadi maksudnya udah cukup di sini istilahnya gitu kan. Dan dari kitanya juga ya itu tadi prinsip sih. Jadi kamu kayak kita tuh nggak mau memaksakan ketika kita melakukan ngambil video atau ngevlog gitu kan. Kita nggak mau maksain di suatu tempat, oh pokoknya gue harus dapet nih tempat ini gitu kan. Jadi apapun yang terjadi hajar gitu kan. Dan Nah, satu gitu. lagi, nggak boleh lama-lama berada di lokasi tersebut, Iya. karena mereka merasa terganggu. Istilahnya kalau udah secukupnya apa yang kita perlukan udah gitu istilahnya kan kemarin gitu. Akhirnya ya udah cukup, kita ambil ya udah. Sebenarnya itu sih. Dan Paling- akhirnya bikinlah di sini. Iya, dan intinya sih ada sesuatu yang kita dapat penting sih, paling nggak kita bisa tahu sejarah jembatan itu tersebut tuh ternyata memang bisa dibilang wow banget ya, dibangun udah sampai 130 tahun yang lalu di tahun 18 abad 18 kan, itu berarti suatu sejarah yang luar biasa kan. Oh, yang di apa namanya, sosok yang kepalanya dong yang lu bilang tadi di sebelumnya itu, jadi tuh kan ada pohon. Si pohonnya itu kan adanya di pabrik sebelahnya itu kan Pabrik ada kosong, pabrik jadi itu di ada situ ya. pabrik kosong dan dia di situ. Tapi memang lokasi kepala tersebut sama sosok yang itu tiga ini kondisinya deket semua, jadi deket semua. Tadi lu bilang kan di situ tuh nggak ada maksudnya makhluk kayak pocong, kuntilanak. Nah, apa mereka takut? Maksudnya maksudnya beda dalam arti ya lu beda golongan sama gue gitu. Bukan, kayaknya sih gini, apa namanya, kayak kekuasaan kayaknya ya, karena di situ tuh mereka lebih berkuasa dari kayak setan-setan lokal yang ada di situ gitu. Jadi kondisinya mereka kayaknya nggak ada yang berani di situ. Kalaupun ada pun tidak akan pernah berani untuk kayak nongolin atau kayak untuk berani komunikasi, karena kayak dibikin silent, maksudnya dibikin sepi atau dibikin nggak boleh ada yang ngomong. Itu aja ya. Itu aja video kali ini guys. Di tempat yang serem, tempat yang creepy di Bekasi, di jembatan stasiun Bekasi. Apa tuh, mau apa lagi? Ya pokoknya kalau misalnya teman-teman punya lokasi yang bisa kita Iya. kunjungi, boleh Komen kasih atau kita DM saran, ke ya, bisa Instagram. DM, kasih kita masukan agar konten kita juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Iya pasti. Amin. Dan Jadi ya, jangan lupa jangan lupa like, comment, Ini wajib. subscribe, terus share ke teman-teman siapapun. Udah ya, itu aja. Iya, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Nah.